Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amma ba'du wa aqulu wa billahi taufiq hidayah. Alhamdulillah, puji dan syukur seraya kita sanjungkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Rahmat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita panutan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, serta kepada umatnya yang setia memegang teguh akidah Islam sejak lahir hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan sekarang ini kita sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Ini hari yang spesial ketika Rasulullah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Biasanya Rasulullah itu syadda mi'zarahu katanya, suka menggulung tikarnya, wahya ahlahu wahya lailahu, dan menghidupkan malam-malam qadar itu. Kemudian wa aiqadha ahlahu, membangunkan seluruh anggota keluarga untuk diajak beribadah. Kenapa seperti itu? Karena pada 10 terakhir bulan Ramadan itu ada sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat besar maknanya, yakni adanya Lailatul Qadar. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu suatu malam yang Allah sendiri katakan khairun min alfi syahr. Tapi sebelum Allah mengatakan khairun min alfi syahr, Allah memulai satu pernyataannya dengan wa ma adraka. Ini satu hal yang sangat menarik. Setiap kali Allah akan mengabarkan sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, itu kerap diawali dengan pertanyaan wa ma adraka. Contoh ketika Allah akan menyampaikan informasi tentang kiamat yang begitu dahsyat, Allah pun bertanya kepada Muhammad, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah itu qari'ah itu? Begitupun dengan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa maknanya? Di situ Allah mengisyaratkan bahwa akan ada suatu kejadian luar biasa, kejadian maha dahsyat pada Lailatul Qadar atau pada malam Qadar. Apa kejadian yang dahsyat itu? Paling tidak pertama, pada malam itu akan diberikan sebuah pengampunan oleh Allah yang luar biasa banyaknya. Yang kedua, malam itu turunnya para malaikat, ribuan malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Yang ketiga, malam itu adalah malam ditentukannya takdir manusia sejak malam itu sampai 1 tahun ke depan. Yang keempatnya, malam itu akan ditaburkannya keberkahan dan keselamatan bagi manusia yang pada malam itu
mampu menghidupkan malam dengan ibadah. Yang terakhir, malam Lailatul Qadar itu dihargai oleh Allah sebagai malam 1000 bulan. Yang menarik di sini adalah ketika Allah menyebutkan malam 1000 bulan, para ahli tafsir banyak berbeda pendapat mengartikan kata 1000. Ada yang berpaham bahwa khairun min alfi syahr itu sebagai deret angka dari setelah 999, 1000. Jadi angka 1000 dimaknai sebagai makna hakiki. Maka setiap orang yang mampu menghidupkan malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu, maka maknanya sama dengan 1000 bulan ke depan. Kebaikan menjadi 1000, amal soleh pun menjadi 1000. Kalau dikonversi ke tahun, kira-kira 1000 bulan dibagi 12 ya sekitar 83,3 tahun. Dengan mendapatkan keunggulan pada malam Lailatul Qadar saja, itu orang sudah mendapatkan bonus pahala dan deposito amal untuk 83 tahun lebih. Itu makna Lailatul Qadar atau makna 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan itu menurut pandangan yang memandang bahwa kata 1000 adalah makna hakiki. Tapi ada yang memandang bahwa 1000 itu bukan dari deret angka 999. Akan tetapi sebutan 1000 hanya untuk menyebut jumlah yang tidak terbatas. Nah ini, bisa saja lebih dari 1000 atau bisa saja kurang dari 1000, tapi maknanya luar biasa, tidak terbatas. Dari mana mereka mengatakan seperti itu? Karena Allah mencontohkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengungkapkan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Ada kelompok manusia yang menginginkan dia hidup ingin 1000 tahun lagi. Kata 1000 di situ tidak mungkin orang bisa hidup 1000 tahun. Tapi kata 1000 adalah gambaran, ekspresi dari kebahagiaan, kesenangan, dan mungkin terlalu enjoy, terlalu nikmat, menikmati duniawi, sehingga dia ingin hidup 1000 tahun di muka bumi ini. Padahal hidup 1000 tahun di muka bumi, kata Allah, wa ma huwa bimuzahzihi minal azab, tidak akan menjauhkan dia dari siksa. Oleh karena itulah makna 1000 bulan tidak berarti kata 1000 atau angka 1000. Akan tetapi angka 1000 di situ adalah sebutan untuk jumlah yang amat banyak dan tidak terhingga. Kalimat-kalimat itu sering kita dengar, sering kita terima dalam kehidupan sosial kita. Misalnya kita pernah mendengar ada yang disebut dengan binatang kaki 1000. Nah, binatang kaki 1000 kakinya nggak sampai 1000 tuh. Tapi terlalu banyaknya kakinya, mungkin males menghitungnya, udahlah 1000 saja. Nah, itu menunjukkan bahwa kata 1000 di situ suatu angka, suatu sebutan, jumlah yang amat banyak. Yang kedua, kita pun pernah mendengar di Jakarta itu ada gugusan Pulau 1000. Saya kira jumlahnya nggak sampai 1000 tuh, jumlah pulau yang ada di Kepulauan Seribu itu. Kalau tidak salah ya sekitar 342 buah pulau. Tapi terlalu banyak, orang malas ngitungnya mungkin, ya sudahlah, Kepulauan Seribu. Yang ketiganya, kalau kita mendengar seorang yang punya keterampilan lari terlalu cepat, pergi dia terlalu cepat, biasanya orang menyebut ini orang punya langkah kaki 1000. Nah,
Dari 3 kalimat itu, 3 pernyataan-pernyataan itu menunjukkan bahwa ada benarnya. Kata 1000 tidak berarti menyebut angka setelah 999. Akan tetapi kata 1000 menyebutkan pada jumlah yang sangat banyak dan tidak terbatas. Oleh karena itulah maka khairun min alfi syahrin di sini oleh para ahli sastra dianggap sebagai gaya bahasa bara'atul istihlal. Yang tujuannya adalah untuk menarik orang yang mendengar, agar orang yang mendengar mau melakukan sesuatu pesan yang dikirim oleh pengirim pesannya. Mau menggunakan memanfaatkan malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu untuk beribadah. Sehingga malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu menjadi pelengkap bagi manusia yang telah 1 bulan melakukan ibadah saum. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.